Oke, seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Oke, untuk yang pertama kita akan coba cek saham Bumi, dan untuk saham Bumi hari ini turun 3,9% ya, padahal tadi itu sempat naik ya. Cuman pas di area resisten ini gagal breakout, terus langsung dibanting turun ya. Kira-kira gimana untuk besok di saham Bumi kalau kita cek transaksi Bumi hari ini? Untuk saham Bumi hari ini tanggal 14 September ini ya, di distribusi AIRF AZ PD net sell, kemudian yang masuk IF MGYP. Jadi IF masih akumulasi ya, setelah kemarin akumulasi 118 M, untuk hari ini akumulasi 69,8 M ya. Dan IF MG juga hari ini akumulasi 47,7 M ya, setelah kemarin jualan kalau nggak salah kemarin itu. Dan untuk AK-nya untuk hari ini net sell ya, jadi untuk AK hari ini nggak melakukan akumulasi lagi, tapi net sell 18,3 ya. Ini sebenarnya kecil ya hitungannya dibandingkan dengan jumlah AK melakukan akumulasi di saham Bumi. Dan yang jadi market makernya di saham Bumi hari ini MG sama YP ya, dan keduanya ini net buy ya. Jadi walaupun hari ini distribusi sebenarnya untuk MG itu masih ada kemungkinan naik ya secara bandarmologi. AK-nya juga belum jualan terlalu banyak ya, jadi perhatikan aja level ini. Kalau besok turun tapi gagal breakdown di bawah 186 itu ada kemungkinan konsolidasi dulu di area sini ya. Karena 186 itu merupakan support Bumi secara histori ya, di area sini ada pemantulan. Oke, gitu aja untuk saham Bumi. Untuk resistennya masih di area sini 222 ya. Kalau berhasil breakout di atas itu mungkin saham Bumi bisa naik lagi ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Dan untuk saham Pegas hari ini open gap bawah ya, jadi open gap bawah langsung di bawah support ya. Jadi untuk support Pegas tadi itu di harga 1860 ya, tapi tadi opennya di harga sini di 1835 ya. Dan untuk Pegas kemungkinan gimana kalau secara teknikal ya, ada kemungkinan konsolidasi lagi di area sini ya. Untuk support saat ini untuk Pegasnya itu ada di harga 1785 supportnya, dan resistennya ada di harga 1860 ya. Kalau kita lihat transaksi Pegas untuk hari ini gimana? Gas untuk hari ini tanggal 14 di distribusi AK net sell 53,7, CC net sell 15 M ya. Jadi AK distribusi cukup banyak hari ini untuk Pegas, dan yang market makernya maksudnya yang melakukan transaksi paling banyak itu YU AK, dan keduanya itu net sell ya. Jadi untuk besok ada kemungkinan untuk Pegas masih turun ya, paling enggak konsolidasi dulu di area sini. Kalaupun naik itu, kalau mau masuk ya mending nunggu breakout di atas 1860 ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Itu untuk Pegas. Dan untuk Pegas ini asingnya kira-kira net sell berapa ya? Untuk Pegas hari ini asingnya net buy. Jadi untuk Pegas hari ini asingnya net buy 28,3 M ya. Jadi walaupun distribusi untuk asingnya itu net buy. Asing yang masuk CS, ZP, KZ, AK, dan yang distribusi ini si AK lokal ternyata ya. Jadi untuk Pegas walaupun distribusi asingnya net buy ya, jadi ada kemungkinan konsolidasi dulu ke area sini. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham Antam ya. Antam hari ini tutup gap yang kemarin kalau nggak salah. Nah kan, jadi cukup bagus sebenarnya untuk Antam, mengingat gap yang kemarin, gap kecil itu kan kemarin udah ditutup hari ini ya. Jadi hari ini open gap bawah itu nutup gap langsung ditarik naik ya. Jadi untuk Antam resistennya masih di sini di 2210 yaitu untuk resisten Antam. Kalau kita lihat transaksi hari ini, kira-kira siapa yang naikin saham Antam?
Untuk hari ini tanggal 14 September di saham Antam yang akumulasi YU ya, YU net by 34,2 M, selain YU YJ AK MCZP ya, kemudian yang jualan ada AT, BK, YB, dan yang menjadi market maker di saham bumi hari ini MG ya, MG evaluasinya 153,1 M dan net buy average-nya di 2060 di area sini berarti MG-nya sedang floating profit ya, jadi perlu hati-hati kalau MG-nya taking profit, biasanya untuk Antam bisa koreksi ya, tapi secara tren untuk Antam ya mudah-mudahan ini apa ya, kayak bentuk cap and handle ya, resistannya ada di arah sini 2200 ya. Untuk resisten Antam, kalau lihat hari ini asingnya gimana di Antam, untuk hari ini asingnya net buy tipis 827 juta ya, jadi ini udah nutup gap ya, ada kemungkinan naik sih untuk besok Antam ya, kalaupun koreksi itu paling kerjaannya MG yang taking profit ya. Oke, itu untuk saham Antam, kalau naik target kenaikannya ya di area sini, di area 2200 ya. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham Harum, dan untuk Harum hari ini juga naik ya, naik, dan secara teknikal ini berhasil breakout ya, berhasil breakout di atas 1920. Kira-kira besok gimana kalau kita cek transaksi Harum, asingnya gimana? Untuk Harum hari ini asingnya net sell, jadi net sell 15,5 M. Kira-kira siapa yang jualan? Padahal naik ya Harum ya. Harum hari ini tanggal 14 ya, yang akumulasi ada YJ, YP, ZP ya. Kemudian yang jualan ada YU, NI, SQ, dan yang jadi market maker Harum hari ini YPPD ya. YP-nya net by 7,4, jadi kemungkinan yang naikin saham Harum ini YP. YP average di 1954 untuk hari ini ya. Berarti 1954 ya, di area sinilah floating profit, jadi perhatikan aja level ini 1920. Kalaupun besok Harum koreksi turun ya, kalau mau masuk bisa di area sini, mungkin di 1930 atau 1940 ya, kemudian pasang antisipasi sedikit di bawah support. Itu aja untuk Harum sih, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, itu untuk saham Harum. Untuk resisten selanjutnya di sini di 2160 ya. Jadi udah berhasil breakout. Kalau mau masuk saran dari saya ya sedikit di bawah support ya, kalau besok Harum koreksi tapi ya. Oke, itu untuk saham Harum. Selanjutnya kita cek saham ADMR, dan untuk saham ADMR hari ini naik cukup tinggi 10% ya. Naik 10%, dan ini hampir, ini sudah nyentuh resisten sebenarnya untuk ADMR hari ini ya, cuman gagal breakout ya. Untuk resistennya ada di 1985 dan close-nya di 1960. Jadi kalau besok naik dan berhasil breakout, kemudian antara bid offernya mendukung, ya ada yang membentengi lah di area support, yaitu bisa masuk, kemudian pasang antisipasi sedikit di bawah support ya, tapi tetap disclaimer itu skenario nya ya kalau berhasil breakout. Kalau kita lihat untuk transaksi ADMR gimana hari ini. Untuk ADMR hari ini tanggal 14 September itu diakumulasi ya, yang akumulasi BB, OD, dan BB nya ini BB lokal ya, jadi yang akumulasi lokal dan asingnya jualan ya, tapi ADMR ini walaupun naik asingnya jualan. Jualan berapa? Untuk asingnya net sell 3,3 M, jadi yang menaikkan ini bandar lokal ya, jadi perlu hati-hati. Yang buat patokan ini aja, kalau besok berhasil breakout ya ada kemungkinan saham ADMR naik lebih tinggi lagi ya, menguji resisten selanjutnya di harga 2430, tapi tetap hati-hati karena kalau besok dia cuman lewat aja ya, bisa turun lagi ya. Oke, itu untuk saham ADMR. Kalau besok mau naik mending nunggu breakout di atas 1985 ya.
dan pastikan ada yang membentengi atau antara bid overnya itu mendukung ya. Oke, itu untuk saham ADMR. Selanjutnya kita cek saham ADCP. ADCP kemarin bangun ya, dan hari ini koreksi turun ya. Kira-kira gimana untuk besok? Kalau secara teknikal resistennya masih cukup jauh ya di harga 95, jadi ini hitungannya masih di bottom. Kalau kita lihat transaksi ADCP hari ini gimana? Untuk ADCP hari ini tanggal 14 itu ya sedikit diakumulasi sama IN ya, yang jadi market maker hari ini YJ. Kalau kita lihat dari kemarin ya, kemarin soalnya naik tinggi, kalau dari kemarin tanggal 13 itu yang akumulasi INXL ya, jadi IN kemungkinan yang akumulasi di saham ADCP. Kalau kita cek dari sini, dari awal IPO aja, coba dari tanggal 23 Februari ya, apakah ada yang akumulasi? Kalau kita cek dari tanggal 23 Februari, oke, kalau dari tanggal 23 Februari untuk ADCP ini ya masih distribusi cukup banyak, itu AZ ya, jadi AZ net sell 81,8 M. Kemudian yang akumulasi itu CCYPXC, ini entah retail atau bandar ini yang melakukan akumulasi ya, tapi ada beberapa broker retail yang masuk ya. Jadi untuk ADCP ya ini yang bikin di bawah ini si AZ. Dan untuk hari ini untuk AZ-nya gimana? Untuk hari ini AZ-nya net buy 6 juta aja, jadi mungkin udah habis barangnya AZ ya. Buat besok mending wait and see aja ya kalau dari saya, tapi tetap disclaimer kalau ada yang mau masuk ya amannya nunggu breakout di atas 94 ya, 95. Oke, itu untuk ADCP. Selanjutnya kita cek saham BBRI. Ini kok BBRI, BMRI ya. Kita cek saham BMRI hari ini naik turun ya, tadi open gap bawah dan konsolidasi sebenarnya untuk hari ini. Dan untuk BMR ini udah berhasil breakout ATH-nya ya di atas harga 9.075, dan secara teknikal untuk target kenaikan Bank Mandiri ini cukup tinggi di harga 10.250. Apakah bisa ke level itu ya, kita lihat aja. Kalau kita lihat transaksi hari ini gimana di Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri hari ini tanggal 14 didistribusi ya, YU net sell cukup banyak 103 M ya, dan yang masuk ZP, KZ, UD. Dan untuk asingnya sendiri net buy ya, tapi Bank Mandiri asingnya masih net buy. Kira-kira net buy berapa? Untuk Bank Mandiri net buy 109 M ya, jadi masih ada harapan. Perhatikan aja level ini ya, kalau masih bertahan di atas 9.100 ya, ada kemungkinan Bank Mandiri naik ke menuju area resisten selanjutnya ya di harga 10.250. Oke, itu untuk Bank Mandiri, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek Bank Bukopin. Dan untuk Bank Bukopin masih konsolidasi di bawah ya, di bottom ini. Setelah reg issue malah sahamnya terus turun ya. Kira-kira gimana untuk besok? Kalau kita lihat, kalau secara teknikal untuk Bank Bukopin sudah berada di dekat support ya. Jadi supportnya itu 170, 171 ya. Mungkin kalau mau masuk bisa di area situ, kemudian pasang antisipasi sedikit di bawahnya. Kalau kita lihat transaksi Bank Bukopin hari ini, apakah gimana? Untuk hari ini di Bank Bukopin ada yang akumulasi ini si AZ net by 2M ya. Jadi ya mulai ada harapan sebenarnya untuk Bank Bukopin, mudah-mudahan ya. Ya kita lihat aja, kalau masih bertahan di atas 170, 171 ya ada kemungkinan mantul naik ya. Perhatikan aja level ini kalau mau masuk ya. Itu untuk Bank Bukopin ya, hari ini ada yang akumulasi. Selanjutnya kita cek saham PNLF ya. Jadi untuk PNLF ini udah naik cukup tinggi setelah sekian lama tidur di area sini, di area 170, 160-an. Nah, hari ini harganya
416 ya, udah lama nggak cek PNLF, udah di harga 400 aja. Dan secara teknikal itu konsolidasi di atas ya, ada kemungkinan kalau berhasil breakout di atas 460 bisa naik lagi ya. Untuk PNLF secara teknikal supportnya ada di sini ya, supportnya 388 dan resistennya ada di 460 ya. Untuk PNLF kalau kita lihat transaksi untuk hari ini gimana. Untuk PNLF hari ini tanggal 14 itu ada yang akumulasi ya, si AK, CP, YP, AK net buy 11M, CP net buy 6M, dan yang jualan ada YU, MGTB. Jadi untuk PNLF masih cukup aman selama masih berada di atas 388 ya, ada kemungkinan paling enggak nyentuh resisten selanjutnya ya di 458 nih, 460, 458. Tapi kalau berhasil breakout di atas ini ya nggak menutup kemungkinan PNLF naik ya, tapi tetap hati-hati kalau sampai PNLF breakdown di bawah 388 bisa ngecat support selanjutnya di 346 itu untuk sampai PNLF. Untuk hari ini masih diakumulasi. Kalau kita cek dari sini, coba dari harga bottomnya tanggal berapa, 1 April aja, kita cek dari tanggal 1 April. Untuk PNLF tanggal 1 April yang akumulasi EL ya, EL cukup banyak ini 654, average di 394 ya, 394 di sini ya, di arah sini ya, berarti emang floating profit dikit ya, jadi 394 beneran ya, nggak menutup kemungkinan untuk PNL masih bisa naik lebih tinggi lagi ya, mengingat yang melakukan akumulasi floating profitnya baru dikit ya, kalau kita cek dari sini, tapi dari tanggal 1 April ya. Oke, itu untuk saham PNLF.